Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bisomapan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga luar biasa. Senang rasanya saya Yesi Ismiralda kali ini hadir menjumpai Anda di episode Bisomapan ke-52. Dan menariknya saat ini saya sedang berada di Palembang di tengah-tengah kebun anggur milik dari Wongkito Grapes. Dan menariknya bahwa Palembang ini ternyata bisa loh ya kita mengembangkan, membudidayakan pohon anggur ini di Bumi Sriwijaya. Dan kita akan ngobrol juga nanti dengan narasumbernya yang tentunya akan mengupas seperti apa budidaya pohon anggur ini, dan ternyata peluang bisnisnya pun juga menjanjikan dengan Pak Agus yang merupakan owner ataupun juga pemilik serta budidayawan dari Wongkito Grapes ini. So langsung saja simak terus Bisomapan Bincang Sore tentang masa depan. Oke, balik lagi di Bisomapan, Bincang Sore tentang masa depan. Dan saya ingetin lagi nih buat kamu Sobat Bisomapan di rumah ya, yang sedang menyaksikan acara ini. Sepanjang acara ini berlangsung juga harap disimak berbagai informasi menarik yang akan kita bahas selama episode ini ya. Dan nanti akan ada 2 orang yang beruntung yang akan mendapatkan merchandise menarik dari DJ Labs TV. So ikuti terus percakapan kita hari ini, dan tentunya yang saya janjikan di awal tadi bahwa kita akan ngobrol langsung dengan narasumber kita yaitu Bapak Agus, owner dari Wongkito Grapes. Saya akan undang Pak Agus. Iya. Wow, Pak Agus bawa anggur ya. Iya, ini jenis akademik. Jenis akademik. Oh, oke. Ini udah panen, Pak? Sebenarnya siap 1 makan minggu maksudnya? lagi, tapi sudah manis ini. Oh, oke, sudah manis ya. Anyway, Pak Agus apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, ini menarik Pak Agus, saya senang banget pas nyampe ke Wongkito Grapes ini, ternyata Palembang itu bisa anggur ini bisa tumbuh gitu ya Pak ya, di lahan Palembang yang sebenarnya kan kita tahu kalau Palembang Indonesia itu iklimnya tropis ya. Dan mayoritas kan kalau anggur itu biasanya tumbuhnya di iklim yang subtropis gitu ya Pak ya. Ini berawal dari apa Pak sampai akhirnya bisa membudidayakan anggur di Palembang gitu Pak? Ya sebenarnya dulu awalnya iseng. Ya karena hobi tanaman kan, dulu nanamnya sayur-sayuran itu di atas ruko dulu. Oh, oke. Nah, jadi dicoba nanam anggur ternyata bisa. Anggur itu ditanam di Indonesia kan. Ya memang sebenarnya habitat aslinya itu kan di negara yang beriklim subtropis kan, yang mempunyai 4 musim ya kan. Musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas kan. Tapi di sana itu berbuahnya di musim panas, bukan di musim dingin. Jadi makanya bisa ditanam di Palembang. Bisa ditanam di Palembang. Ini bermula dari kapan Pak? Tahun berapa gitu mungkin Bapak? Tahun 2018 itu yang di atas ruko itu, bulan Oktober. Bulan Oktober 2018. Oke, artinya ini udah 3 tahunan ya. Lumayan lama begitu ya Pak ya. Ya. Nah, ini ada berapa jenis nih Pak tanaman anggur yang Bapak budidayakan di Wongkito Grapes ini? Kalau di sini sudah 46 jenis itu, atau 46 varietas kan yang ditanam di sini. 46. Semuanya ini ada semua gitu Pak. Maksudnya bisa berhasil, bisa dibudidayakan dan bisa berbuah begitu Pak. 46 yang jenis sudah itu. berbuah sekitar 60% itu. Oke. Dari jumlah tadi. Oh, oke. Belum seluruhnya. Oke. Nah, ini menarik kan bahwa nama dari kebunnya Bapak ini adalah Wongkito Grapes gitu ya. Ini nama kebun sekaligus juga nama untuk jualan online-nya ya Pak ya? Iya, benar-benar. Oke. Kenapa namanya Wongkito Pak? Ya biar
lebih mudah dikenal orang kan, bahwa orang Palembang ini yang Oke. tanam ini. Memang identitasnya kita gitu Pak ya, biar semakin dikenal dan juga orang mudah ingat gitu Mudah ya Pak ingat. ya. Oke, oke. Nah, kalau untuk pohon anggur ini sendiri jenis-jenisnya ini, terutama kalau yang di atas kita ini jenis apa nih Pak? Ini jenis akademik. Oh, akademik yang ya. kayak Bapak bawa itu ya Pak ya? Asal Ukraina ini. Oh, dari Ukraina. Oke, ini asalnya kalau anggur tuh dari mana aja sih Pak? Kalau yang ditanam di sini dari Ukraina, Jepang, USA sama ini India. Oh, oke. Itu yang banyaknya Pak ya. Berarti ini bibit-bibit impor gitu ya Pak ya? Ya, bibit impor semua ini. Oke, oke, oke. Kalau teknik untuk nanamnya sendiri ini teknik apa Pak yang dipakai Pak? Ya, kalau nanam anggur sih yang paling penting itu, yang faktor utama paling penting di media tanam. Nah, media tanamnya ya harus diolah kan, difermentasi. Yang kayak campuran tanah, sekam bakar, kohei kambing. Nah, itu difermentasi, pakai bakteri dekomposer itu. Nggak bisa langsung tanah asli, ya mungkin bisa tapi kurang bagus mungkin tumbuhnya itu. Oke, dan kurang bagus, dan mungkin kemungkinan untuk bisa tumbuh dengan baiknya juga tidak lebih baik ketimbang menggunakan teknik dekomposer itu tadi gitu ya Pak ya? Diolah ya. Oke. Ini kalau rata-rata pohon anggur mulai dari pembibitan sampai dia bisa berbuah, siap panen, itu prosesnya berapa lama Pak? Kalau awal dari nanam itu nggak sampai 1 tahun bisa berbuah insya Allah ya. Terutama yang varian genjah yang mudah berbuah itu. Oke, itu yang Mungkin 6 bulan bisa berbuah. Warna apa Pak biasanya yang cepat? Warna banyak jenis sih. Ada Jupiter itu yang mudah berbuah kan, Transfiguration, Ninal itu mudah berbuah semua, New Baikonur. Banyak ya Pak? Banyak ya? jenisnya. Oke, oke, oke. Nah, artinya ini memang kalau saya lihat ini lahannya juga cukup luas ya Pak ya. Boleh tahu Pak ini luasnya berapa meter persegi? Kalau yang dalam greenhouse ini ukurannya 10 kali 17 ini. Iya, ada 56 pohon. Tapi total sambang di luar itu 100 lebih itu. Wow, oke, oke. Nah, ini kalau kita baru masuk tadi ya Pak ya, udah disambut dengan yang masih ditanam di dalam plastik bag atau polybag begitu ya Pak ya. Itu memang pembibitan awal seperti itu ya Pak ya, sampai akhirnya dipindahkan ke media tanam yang lebih besar begitu. Ya, itu kalau penjualan bibit pakai polybag kecil itu kan. Nah, karena biasa juga untuk ngirim ke luar daerah itu kan. Kalau ditanam yang bagus langsung ke tanah kayak gini. Kalau di pot bisa, tapi ya nggak maksa banyak ini buahnya bisa. Oke. Ini kan kalau saya lihat kan memang kayaknya bapaknya total banget ya nanam si anggur ini. Memang untuk di sini cuma jual mulai dari jual bibitnya sampai jual buahnya juga ya Pak ya kalau untuk anggur? Iya benar. Kalau dari awal tanam kita jual bibit fokusnya kan. Nah, tapi di 3 bulan terakhir ini sudah mulai jual buahnya itu. Oke. Kalau dari bibitnya sendiri boleh tahu Bapak harga yang dibanderol untuk satu bibit yang dijual? Untuk harga bibit itu mulai harga 100.000 sampai 300.000 per bibit. Mulai dari 100.000. Oke. Sampai 300.000 itu per bibit. Ya, Pak, ya. Boleh tahu dalam sebulan Bapak dalam jual sebulan, bibit? dalam 6 bulan terakhir ini bisa 100 bibit lebih itu yang terjual. Wow. Cuannya lumayan gede ya Pak ya. Artinya memang ini menjanjikan sebagai salah satu bisnis yang bisa digeluti. Cuma memang ini sepertinya butuh effort yang besar ya Pak ya. Dalam arti memang nggak mudah untuk membudidayakan anggur ini sendiri ya Pak ya. Iya, butuh kesabaran dan konsisten dalam merawatnya. Oke. Ini teknik yang digunakan untuk membudidayakan ataupun juga biar ini bisa menjadi bibit yang baik itu gimana Pak? Ya, kita menanamnya harus itulah tadi dirawat dengan rutin kan. Ya, dipupuk kayak gitu 1 minggu sekali, berarti kan intervalnya tuh disemprot pakai untuk anti hamanya tuh. Oke. Kalau dari tantangannya sendiri Pak, tadi di awal Bapak sempat menjelaskan bahwa dari sekian banyak begitu ya pohon yang ditanam, bibit yang ditanam untuk bibit anggur ini sendiri ada 60% yang bisa gagal begitu ya Pak ya. Dalam arti 60% ini bisa berhasil menjadi bibit yang baik, sisanya ini
sepertinya harus diulang lagi begitu ya Pak ya, dengan bibit-bibit yang lain. Nanti kita akan bahas bagaimana cara membudidayakan ataupun juga menciptakan bibit yang baik yang bisa dijual ke pasaran begitu ya Pak ya. Nanti akan kita bahas usai jeda pemirsa, tetap di Bisa Mapan Bincang Sore tentang masa depan. Oke, balik lagi di Bisa Mapan Bincang Sore tentang masa depan, masih dengan Pak Agus. Ini pemilik dari owner apa Pak? Wong Kita Grab. Wong Kita Grapes ya. Ini menarik bahwa memang kalau misalnya kita mau membudidayakan si anggur ini, bibit anggur ini begitu ya Pak ya. Memang kalau cara yang paling simpel adalah beli langsung di Wong Kita Grapes gitu ya. Cuma memang apa ini yang harus dipersiapkan, yang harus diperhatikan kalau misalnya kita mau membudidayakan anggur ini Pak? Apa harus memilih bibit yang baik, mulai dari pemupukannya atau mungkin cuacanya juga berpengaruh? Ini seperti apa Pak? Ya, untuk pertama ya jelas pemilihan bibit yang baik itu kan. Ya, contohnya tunasnya itu aktif biasanya. Tunas paling pucuk itu, paling atas itu tunasnya bagus, aktif. Nah, itu tanda bibit yang bagus kan. Ya kalau untuk menanam ya tadi media tanam harus pas ya. Nggak bisa sembarang, apalagi tanah liat itu nggak bisa itu. Dia nggak suka terlalu becek kayak itu kan. Tuh, terus kalau perawatan ya tadi untuk hama perlu diperhatikan kan, itu 1 minggu sekali kita semprot. Bisa pakai pestisida yang sintetis ataupun yang nabati itu bisa, atau organik kan. Yang aman ya Pak? Saya kalau di sini ya pupuknya diselang-seling. Pakai yang sintetis 1 minggu, terus 1 minggu lagi pakai yang organik. Tapi lebih dominan yang organik kalau di sini pakainya. Oke. Nah ini kan kalau saya lihat juga ini ada semacam perangkap untuk si hamanya juga ya Pak ya. Nah ini perangkap ini dipasang ketika si pohon anggurnya sudah berbuah atau seperti apa Pak? Ya, ketika anggurnya sudah mulai berbuah ini baru dipasang. Ini untuk perangkap, terutama perangkap untuk lalat buah ini. Ini disebut yellow trap. Yellow trap ya. Yellow trap. Oke. Ini efektif ya Pak ya untuk membasmi hama? Ya, lumayan ini. Cukup membantu ini. Oke. Nah, ini berapa lama Pak kalau untuk yang jenis yang ini bibit apa tadi namanya? Akademik. Ini berapa lama prosesnya sampai bisa berbuah ranum seperti ini Pak? Kalau akademik sih termasuk varian Genja kan. Jadi mungkin insya Allah kalau pertumbuhan normal itu nggak sampai 1 tahun. 8 bulan pun bisa dibuahkan ya. Mulai berbuah ya bisa 8 bulan. Kalau untuk cuaca sendiri ini berpengaruh nggak Pak ya? Cuaca ya yang bagus sih. Anggur ini kan full matahari. Sekarang lagi Palembang musim hujan gimana Pak? Ini cara mengatasinya ya pakai atap atap plastik UV ultraviolet kan. Jadi dia hujan nggak kena tapi matahari tetap masuk gitu. Makanya dia lebih aman, lebih bagus pertumbuhannya. Oke. Nah kalau untuk ciri-ciri bibit yang berkualitas ini Pak, kalau misalnya mau beli bibit gitu, apa ini yang harus diperhatikan saat memilih bibitnya gitu? Yang jelas itu bibitnya harus sehat, itu kita lihat daunnya gitu. Jangan sampai terkena hama misalnya atau jamur misalkan karat daun gitu kan. Pertumbuhannya tuh kelihatan pigor gitu tumbuhnya tuh. Pigor tuh apa Pak? Iya, tumbuhnya baik gitu. Ya, nggak ada gangguan serangan hama itu kan. Itu biasa itu. Oke, kalau untuk pemilihan pupuknya sendiri mungkin ada tipsnya atau perlu pupuk jenis tertentu begitu Pak? Kalau pupuk sih tergantung usia tanamnya dia. Misalnya dia masa pertumbuhan ya kita kasih pupuk pertumbuhan seperti NPK kayak gitu kan. Yang intinya kandungan nitrogennya itu agak lumayan tinggi. Nah, kalau masa pembuahan ya beda lagi. Itu kandungan nitrogennya dibutuhkan kan kecil.
yang besar itu dibutuhkan untuk buah fosfat sama kalium. Nah itu yang ditinggikan kalau untuk ini lagi masa berbuah kan. Oke, artinya ini setiap fase pertumbuhan dari si anggur ini, bibit anggur ini memang perlu perawatan yang khusus dan perlakuan yang khusus begitu ya Pak, mulai dari pemilihan pupuknya dengan kadar-kadar yang sudah ditentukan begitu ya. Dan kalau misalnya untuk kita melihat bahwa perawatan anggur yang ada di Wongkito Grapes ini sendiri kan sepertinya memang terawat sekali begitu ya Pak ya. Ini rutinitas yang dilakukan agar memang setiap bibit-bibit yang ada di sini bisa tumbuh dengan baik seperti apa Pak biasanya Pak? Itu kalau perawatan ya pertama itu penyiraman kan. Penyiraman itu sekitar 2 atau 3 hari sekali kalau di sini. Oh dia nggak mesti rutin setiap hari ya? Enggak, tergantung cuaca juga. Kalau cuaca sering panas ya agak lama, kadang bisa sampai 4 hari baru nyiram. Nah, terus setiap minggu itu kita perawatan ke daun. Nah, jangan sampai kena hama itu kan. Bisa pakai pestisida atau fungisida, ya bisa itu. Untuk pada saat panennya sendiri ada teknik khusus. Tadi saya lihat Bapak pakai gunting khusus begitu Pak? Untuk manen buah ya. Kalau manen buah nggak bisa sembarang ditarik-tarik aja kayak itu, harus dipotong kan, digunting. Kenapa Pak? Apa Pak efeknya Pak kalau misalnya asal tarik aja gitu? Ya kalau pohon ini kan kalau terlalu banyak luka yang itu bisa menyebabkan jamur dia. Oke, artinya memang ini perlu perawatan khusus begitu ya. Nah, nanti kita juga akan tanya-tanya dengan Bapak lebih lanjut kan, kalau di Wongkito Grapes ini juga gencar-gencarnya memasarkan mulai dari bibit dan juga buah anggurnya ini secara online ya Pak ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut usai jeda pemirsa, tetap di Bisa Mapan, Bincang Sore tentang masa depan. Oke, masih di Bisa Mapan, Bincang Sore tentang masa depan. Dan kalau saya lihat ini di Wongkito Grapes, di lahan untuk bertanam anggur ini sendiri, ini setelah di polybag sudah selesai dan media tanamnya dipindahkan ke media yang lebih besar begitu ya Pak ya. Kalau saya lihat di sini kayak semacam ukuran mungkin ini sekitar 50 atau 60 Bapak? Ini sekitar 60 kali 60. Oh, 60 kali 60. Ya. Oke, dia memang harus dipindahkan ke lahan yang lebih besar begitu Pak ya, media tanamnya setelah dari polybag. Ya, benar. Karena kalau media yang terbatas itu kan pertumbuhannya nggak bisa maksimal itu. Terus jarak tanam harus diperhatikan juga, 2 meter dia. Nah, ini ngapa dibuat kotak batu seperti ini? Ini untuk bisa karena rendah ini datarannya, makanya lebih baik dibuat kotak batu seperti ini kan. Ya dengan pakai batu bata, pasir, atau pakai semen lebih bagus itu. Ya semennya bisa pakai semen batu raja itu. Oke. Jadi ini semuanya pakai semen batu raja Pak ya untuk media tanamnya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak. Semoga selalu konsisten menggunakan semen batu raja ya. Nah, ini menariknya juga bahwa memang kalau saya lihat di Wongkito Grapes ini ada di Facebook, ada di Instagram juga ya Pak ya. Memang ini pemasaran dari Wongkito Grapes ini untuk dari bibit dan juga buah anggurnya ini banyak gencar secara online ya Pak ya, saya lihat. Omsetnya tinggi Pak. Lebih kencang jualan dari dari sosial media ya Pak ya? Iya, terutama di Facebook. Banyak pembeli dari mana aja Pak biasanya Pak? Dari dalam kota, luar daerah banyak semua. Luar Palembang dari mana biasanya Pak? Lampung, Bengkulu, Jambi, pernah sampai ke Medan. Itu pengirimannya dari ekspedisi tertentu atau orang yang belinya langsung ke Palembang? Ya, ekspedisi. Di travel kadang-kadang. Artinya ini memang sudah bisnis lintas provinsi ya Pak ya, dari bibit anggur Wongkito Grapes ini sendiri. Kalau untuk
yang beli itu biasanya memang mereka mau nanam buat di rumah atau juga ada industri atau perusahaan begitu Pak yang sudah beli di Wong Kito Grapes? Kebanyakan ya skala penghobi. Kalau perkebunan mungkin baru 1-2 yang baru beli. Oke. Ya, skala hobi yang paling banyak untuk di rumah tangga. Oh, oke. Ini kan menjanjikan ya Pak ya sebenarnya, walaupun memang belum banyak orang yang menggeluti budidaya anggur ini khususnya untuk di Palembang begitu ya. Apalagi sampai sebesar Wong Kito Grapes ini sendiri. Sebenarnya kalau Bapak melihat ini bisa menjadi peluang bisnis nggak sih Pak? Ya sangat bisa sebenarnya ya, karena nanam anggur ini kan pertama dari bibit sudah bisa dijadikan bisnis. Media tanam sebenarnya bisa juga itu. Banyak yang cari. Oh Tapi iya Pak karena ya. kita nggak ada tenaga ya, nggak disiapkan jadi media tanam, cuman kita ajarin aja ya, cara membuat media tanamnya kan. Oke. Nah ini menarik bahwa kalau tadi untuk bibitnya omset dari Bapak kalau jualan bibitnya aja nih Pak, per bulan bisa berapa Pak? Kalau omset ya bisa 10 juta lebih. Wow, itu omset ya Pak ya? Ya, Itu dari jual bibit aja Pak? Belum anggurnya ya Pak ya? Kalau anggurnya ya dianggap bonus itu. Oke, jadi paling minim begitu ya Pak ya, mulai dari 10 juta per bulan Pak? Iya. Wow, oke. Jadi memang ini salah satu bisnis yang bisa digeluti dan menjanjikan ya bagi Sobat Bisa Mapan. Nah, tipsnya nih Pak, bagi Sobat Bisa Mapan yang menyaksikan acara kita hari ini, kira-kira saat mau memulai membudidayakan anggur ini sendiri, ini apa aja yang mungkin Bapak bisa sampaikan ke teman-teman yang menyaksikan acara kita? Ya, tipsnya kalau untuk pemula, itu untuk pemula kan, untuk yang baru belajar nanam, itu dicari varietas yang genjah atau yang mudah berbuah itu. Nah, jangan pilih yang macam-macam dulu, yang penting mudah berbuah, perawatannya itu lebih mudah. Terus cari tempat penanamannya yang kalau bisa kena sinar matahari full. Nah, minimal 6 jam lah per hari kena matahari itu. Insya Allah dia bisa berbuah. Nah, karena kurang matahari nanti panennya panen daun aja bisa. Bisa tumbuh tapi nggak bisa berbuah. Tapi nggak berbuah ya Pak ya. Oke. Salah satu caranya ini yang simpel ya. Kalau misalnya teman-teman mau menggeluti ya, membudidayakan anggur ini sendiri, bibitnya beli bisa di Wong Kito Grapes ya Pak ya. Boleh dijelaskan Pak ini sosial medianya, alamatnya, mungkin teman-teman di sini semuanya bisa langsung mengakses untuk bisa mendapatkan bibit terbaik dari Wong Kito Grapes. Ya, kalau alamat kebun Wong Kito Grapes itu berada di lokasi Jalan Jepang nomor 60 ya, di Kelurahan Sri Mulyo, Kota Palembang. Atau bisa hubungi melalui WA 0821 7582 0285. Atau juga Instagramnya apa Pak? Instagramnya ya sama dengan Facebook Wong Kito Grapes. Wong Kito Grapes ya. Instagram, Facebook itu semuanya bisa diakses dengan mudah ya. Jadi silakan teman-teman untuk mengunjungi sosial media tersebut Wong Kito Grapes untuk mendapatkan bibit-bibit terbaik anggur terutama yang ada di Palembang, Sumatera Selatan ya. Nah, Pak, kita sudah sampai di penghujung acara dan kita seperti yang kita janjikan di awal tadi bahwa akan kita bagikan 2 merchandise atau 2 hadiah menarik untuk Sobat Bisa Mapan yang menyaksikan acara ini. Bapak silakan berikan pertanyaan langsung untuk Sobat Bisa Mapan. Nah, ini untuk Sobat Bisa Mapan, ini saya kasih satu pertanyaan ya. Sebutkan 2 jenis anggur atau 2 jenis varian anggur yang ditanam di kebun Wong Kito Grapes. Itu tadi sudah kita jelaskan di awal-awal tadi ya Pak ya. Jadi silakan Sobat Bisa Mapan berikan jawaban kamu di kolom komentar YouTube channelnya kita pada hari ini. Jadi 2 jenis varian ya Pak ya, atau varietas dari anggur yang sudah kita bahas di awal acara tadi. Sepanjang acara ini berlangsung sudah kita bahas ya Pak ya. Dan nanti akan ada hadiah menarik persembahan dari Semen Batu Raja untuk kamu yang beruntung untuk 2 orang pemenang ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Agus atas waktunya dan terima kasih sudah mempersilahkan kami untuk mencicipi anggurnya Bapak. Kita doakan semoga memang agar Wong Kito Grapes ini semakin sukses, semakin banyak orang-orang yang tentunya bisa membudidayakan anggur dan semakin sukses juga bisnisnya Wong Kito Grapes ini ya Pak ya.
Dan kami tidak lelah untuk mengingatkan semua masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, selalu mencuci tangan, dan mengurangi stigma negatif. Tentunya sama-sama kita perangi COVID-19, semoga COVID-19 ini segera berakhir. Saya Yesi Esmeralda dan Pak Agus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Saya boleh cobain Pak, boleh, Pak? boleh.